Allah takhafu wala tahzanu. Kita tidak usah takut dan jangan bersedih. Insya Allah, Allah memberikan jalan untuk mengubahnya. Jikalau hal ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan sesuai dengan apa yang inginkan. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun berada, semoga Allah tetap menjaga kita. Dan semoga ibadah puasa kita pada edisi kali ini mendapat balasan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah karena hingga detik ini kita semua, Allah masih memberikan, melimpahkan beragam karunia kepada kita. Dengan karunia tersebut, hingga kita bisa bergerak, melakukan apapun. Dan insya Allah semuanya itu Allah berikan dalam artian bukan cuma-cuma, tapi ada sebuah harapan yang harus dilakukan oleh hamba, yaitu mengabdi kepadanya. Selanjutnya adalah selawat dan salam. Kita berdoa kepada Allah agar tercurah selalu kepada Nabi besar Muhammad SAW, seorang Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama yang benar, sehingga dengan agama tersebut insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Saudaraku yang berbahagia, pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah tentang takdir Allah. Takdir Allah adalah merupakan sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut. Allah takhafu wala tahzanu. Kita tidak usah takut dan jangan bersedih. Insya Allah, Allah memberikan jalan untuk mengubahnya. Jikalau hal ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan sesuai dengan apa yang inginkan. Yang pertama adalah kita harus berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentunya mengetahui bahwa Allah memberikan kekuatan di dalam diri kita. Allah memberikan tenaga bagi kita. Jikalau tenaga itu tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita kembangkan dengan baik, otomatis apapun yang kita inginkan di muka bumi ini tidak akan kita dapatkan. Selain dari tenaga, Allah juga memberikan akal pikiran kepada kita. Insya Allah dengan akal pikiran itu, maka cakrawala berpikir kita itu bisa dikembangkan bagaimana untuk mewujudkan kehidupan yang sesungguhnya. Luar biasa, manusia diberikan akal yang sangat luar biasa, begitu kaya dan begitu hebat. Dan satu-satunya penciptaan Allah yang paling hebat adalah manusia, dibekali beragam kecerdasan, dibekali beragam kehebatan. Namun itu semua, jikalau kita tidak manfaatkan dan tidak kita kembangkan, maka itu tidak akan menjadi berarti bagi kita. Dan tentunya yang paling berarti adalah selain dari pikiran, selain dari tenaga, ikhtiar itu juga butuh yang namanya perasaan. Dan perasaan ini adalah yang mengukur bagaimana semangat itu tetap kita dapatkan. Jadi perasaan itu adalah merupakan awal dari semangat. Ketika kita semangat di dalam berusaha, insya Allah maka ikhtiar bisa kita lakukan dengan baik. Sedangkan yang kedua adalah Allah berikan jalan untuk merubah ketetapan Allah, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis Rasulullah, la yaruddul qadara ila du'a, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, tidak akan bisa merubah ketetapan Allah kecuali berdoa kepada Allah. Dan berdoa itu adalah merupakan kekuatan. Berdoa itu adalah merupakan power yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus yakin bahwa satu-satunya selain dari ikhtiar yang bisa merubah ketetapan Allah adalah kita berdoa. Namun berdoa itu kita harus memahami kapan doa yang harus kita panjatkan. Dan doa yang paling bagus itu adalah ketika kita panjatkan kepada Allah dengan perasaan khusyuk, dengan kesungguhan hati. Ada hal yang selama ini terlupakan oleh manusia. Ada berdoa yang paling bagus. Jikalau kita lakukan, insya Allah, Allah akan dengarkan apa yang kita minta.
yaitu dengan melakukan ilhah. Ilhah itu adalah merengek kepada Allah. Kita harus minta kepada Allah. Kita harus menangis. Ketika kita panjatkan doa dengan menangis, maka kekhusyukan akan hadir di dalam hati dan perasaan kita. Dan pikiran kita akan diwarnai oleh yang namanya hidayah. Dan tentunya ketika kita berdoa kepada Allah dengan penuh kekhusyukan, maka Allah katakan, apa yang kau minta, aku akan kabulkan. Dan di ayat lain, Allah juga menyampaikan firman-Nya, Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Dan juga Allah katakan, wa inni qarib. Allah itu dekat. Maka mintalah kepada Allah dengan penuh kekhusyukan. Ketika kita berdoa dengan khusyuk dan bersungguh-sungguh dengan penuh semangat yang kuat, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Saudaraku dimanapun berada, yang ketiga adalah yang bisa merubah takdir Allah adalah kita harus husnuzan. Kita harus baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, ana 'inda zanni abdi bi. Dan sesungguhnya kata Allah, aku sesuai dengan apa yang disangkainya. Maka orang pintar menyatakan, diri kamu adalah seperti yang engkau bayangkan. Dan insya Allah, apapun yang kita minta, itu berdasarkan jalan pikiran kita. Namun jalan pikiran kita itu harus kita warnai dengan prasangka baik kepada Allah. Ketika kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka di setiap kisah pasti ada rahmat. Maka di setiap musibah Allah akan berikan hikmah kepada kita. Maka di setiap takdir itu harus kita terima dengan ikhlas. Ketika ikhlas, maka itu adalah merupakan langkah yang terbaik di dalam menempuh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus prasangka baik kepada Allah, karena prasangka baik merupakan pintu awal utama berkah Allah akan turun kepada kita. Saudaraku yang berbahagia. Sedangkan yang terakhir adalah yang bisa merubah takdir Allah adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang menyerahkan seluruh perkara setelah berikhtiar, setelah berdoa, setelah berprasangka baik dan menyerahkan seluruh perkara kepada Allah dan menyandarkan segala persoalan kepada Allah, maka fahuwa hasbu, Allah akan berikan kebaikan. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Maka ini adalah merupakan hal yang harus kita lakukan. Dan kita adalah makhluk yang lemah. Dengan kelemahan tadi, maka hal-hal tadi insya Allah ketika kita melakukan 4 hal di atas, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berusaha, berikhtiar. Ikhtiar tanpa berdoa, maka dia akan menjadi hampa. Sedangkan berdoa tanpa ikhtiar, maka dia akan menjadi kosong belaka dan tidak berarti, akan menjadi sia-sia. Semoga apapun yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan kami percaya dan yakin, bergeraklah dari sekarang. Kita harus maju. Kita harus berpikir efisien. Kita harus berpikir yang namanya inovatif. Ketika itu terjadi, maka insya Allah, maka apapun yang kita tuju, Allah akan berikan. Saudaraku, semoga pertemuan kita pada kesempatan hari ini bermanfaat. Dan 4 hal tadi adalah jalan yang diberikan Allah agar ketetapan yang ditetapkan Allah bisa dirubah. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.